Sorry girl, I gotta go. Yeah, you know this ain't the old me. Try to keep it on the low. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, jumpa lagi di Aryan M Channel. Oke, buat teman-teman yang klik video ini, saya harapkan mudah-mudahan teman-teman masih dalam kondisi sehat walafiat, dan jangan lupa dukung dengan cara like juga subscribe. Baik, di kesempatan kali ini saya mau reaksi satu buah video dengan judul Raksasa Bentukan Prabowo Bikin Kebanggaan Malaysia dan Singapura Gemetar. Oke, seperti apa videonya dan apa yang diulas? Sebelum teman-teman berkomentar, kita akan lihat dulu videonya. Holding terbesar di Asia Tenggara saat ini, yaitu Temasek dari Singapura, yang memiliki total aset sekitar 389 miliar US dollar atau sekitar 4.620 triliun rupiah. Kemudian, diikuti oleh Khazanah Berhad dari Malaysia, yang memiliki aset total sekitar 35,8 miliar US dollar atau sekitar 537 triliun rupiah. Mereka berperan dalam mengelola investasi dan aset negara masing-masing, atau simpelnya, mereka fokus untuk menaikkan aset negaranya masing-masing. Meski pada dasarnya BUMN Indonesia memiliki aset yang jauh lebih besar dibandingkan mereka, tetapi hingga saat ini Indonesia belum mempunyai badan yang fokus untuk meningkatkan aset yang dimiliki. Tak heran jika banyak BUMN yang mempunyai anak usaha tak relevan dengan bidangnya. Misalnya saja Pertamina yang mempunyai anak usaha di bidang properti. Sungguh jauh dari bidangnya, bos. Nah, seperti yang admin infokan beberapa waktu yang lalu, di era Prabowo, Indonesia akan membentuk badan baru untuk menyaingi Temasek dan Khazanah Berhad. Lantas pertanyaannya, memangnya sekuat apa modal baru bentukan Prabowo ini? Mengingat kedua saingannya memiliki aset yang tak main-main. Penasaran infonya? Yuk, kita selami lebih dalam lagi. Tanggal 7 November 2024, atau tepatnya video ini dibuat, Presiden Republik Indonesia ke-8 telah resmi membentuk badan baru untuk menyaingi Temasek dan Khazanah Berhad. Badan tersebut bernama Danantara atau Dana Anagata Nusantara. Danantara dirancang untuk menjadi super holding BUMN yang menggabungkan beberapa BUMN besar yang ada di Indonesia. Tujuan utamanya untuk mengelola investasi strategis negara dan mendukung pembangunan ekonomi Indonesia dengan cara yang lebih efisien dan terintegrasi. Di sini, mantan Ketua Dewan Komisioner Otorita Jasa Keuangan periode 2012-2017 ditunjuk untuk menakodai badan baru ini, sedangkan wakilnya adalah sosok yang berjasa besar pada perusahaan kapal milik negara, yaitu PT PAL, karena beliau telah berhasil merestrukturisasi sekaligus berhasil melunasi hutang-hutang PT PAL sejak 25 tahun yang lalu hanya dalam kurun waktu 2 tahun saja. Ya, beliau adalah seorang maestro kapal tanker jebolan Mitsubishi Heavy Industry dari Jepang, Dr. Kahrudin Djenot. Tak perlu lagi meragukan kemampuannya. Selain ahli dalam manajemen keuangan, beliau juga merupakan pakar AI. Citra bersih dan nasionalisme yang tinggi melekat pada beliau itu sangat wajar, mengingat beliau memilih pulang ke Indonesia meski dirinya sudah menduduki posisi yang strategis di galangan kapal ternama di Jepang selama 12 tahun. Menurut Kepala BP Danantara, saat ini sedang melakukan konsolidasi pemisahan sebagian aset dengan Kementerian BUMN secara bertahap. Jadi, mulai hari ini, Indonesia mempunyai 3 senjata untuk menjaga aset negara sekaligus mendongkrak ekonomi Indonesia, yaitu yang pertama Kementerian Investasi dan Hilirisasi atau BKPM yang fokusnya untuk menarik investasi dan mengelola investasi swasta maupun asing. Kemudian ada juga Kementerian BUMN yang bertugas mengelola aset negara berorientasi laba, dan yang terakhir yaitu Danantara yang fokus untuk menaikkan nilai aset negara. Lantas, BUMN apa saja yang masuk dalam daftar aset negara yang dikelola Danantara dan berapa aset yang dimiliki oleh badan baru ini? Mengutip dari katadata.com, untuk tahap pertama, saat ini ada 7 badan usaha milik negara yang bakal masuk ke Danantara, yaitu PT Bank Mandiri, PT Bank Rakyat Indonesia, PT PLN, Pertamina, PT Bank Negara Indonesia, PT Telkom, dan yang terakhir MinID. PT Bank Mandiri Tbk memiliki aset sebesar 2.258 triliun rupiah, sedangkan BRI
memiliki aset sekitar 1.977 triliun rupiah, PLN 1.691 triliun rupiah, Pertamina 1.390 triliun, BNI 1.072 triliun, Telkom 287 triliun, dan yang terakhir Min ID sekitar 259,81 triliun. Jadi, total aset Danantara yang dimiliki saat ini atau tahap ini sekitar 8.935,67 triliun atau sekitar 568,5 miliar US dollar. Hampir 16 kali lipat total aset yang dimiliki oleh Hasanah Berhad. Bahkan juga lebih besar daripada Temasek, holding yang terbesar di Asia Tenggara saat ini. Jadi, kalau ada yang komentar seperti ini, bilang butuh waktu 50 hingga 60 tahun untuk bisa menyaingi Temasek dan Hasanah Berhad, yah, mereka nggak tahu, Indonesia itu ajaib, bos. Beneran, bangsa kita itu ajaib, hanya butuh fokus doang dalam hal apapun. Padahal, baru sekitar kurang dari 2 minggu admin bilang bakal ada badan baru nih yang menyaingi Temasek dan Hasanah Berhad, ya memang terdengar agak mustahil, karena memang Temasek dan Hasanah punya aset yang gede. Tapi faktanya, sekarang hanya dari 7 BUMN saja, sudah jauh di atas total aset yang dimiliki mereka. Bahkan, kalau keduanya digabung pun masih lebih gede aset yang dimiliki oleh Danantara ini, bos. Ingat, ini masih tahap pertama. Kedepan, masih bakal ada banyak lagi loh BUMN yang masuk ke Danantara. Lantas, kenapa saya menggaungkan aset yang dimiliki Danantara, padahal kinerjanya pun belum kelihatan? Jadi begini, lembaga atau badan investasi seperti Danantara, Temasek, dan Hasanah Berhad, kepemilikan aset merupakan hal yang paling penting, bahkan dikatakan hal utama, bos. Karena jika aset Danantara lebih kecil dari saingannya, maka kapasitas investasi Danantara juga akan lebih terbatas. Apalagi Danantara bukanlah badan investasi murni, melainkan bentukan negara. Tentu, persaingan dengan Temasek dan Hasanah bukan semata-mata hanya sekedar profit yang dikejar, melainkan pasti sedikit banyak ada hal politik. Maksudnya di sini bukan politik praktis, melainkan politik kepentingan nasional. Misalnya, kita ingin mandiri dalam sektor energi dan ingin memanfaatkan kelapa sawit menjadi alternatif BBM. Tentu, PR utamanya, kita harus mengambil alih kebun-kebun kelapa sawit yang saat ini dikuasai oleh asing, termasuklah dari Singapura dan Malaysia. Dan lagi-lagi, Danantara berhadapan dengan keduanya, yaitu Hasanah Berhad dan Temasek. Contoh lain, kita ingin menjadi pemain global dalam hal teknologi, kita bisa tiru Temasek yang berinvestasi di startup seperti Alibaba dan Tencent. Tidak hanya memberikan keuntungan finansial, tetapi juga memperkuat dalam hal ekosistem teknologi global. Nah, kalau modalnya lebih sedikit, bos, bagaimana mau bersaing? Dengan lebih banyak aset, Danantara akan memiliki banyak kekuatan dan daya tarik di pasar global. Mereka dapat bernegosiasi dengan lebih baik, mendapatkan akses peluang yang lebih inklusif, dan membangun jaringan bisnis yang lebih luas. Dan yang paling penting nih, bos ya, Danantara dapat mengambil langkah agresif di pasar dan tidak tergantung pada investor asing. Gampangnya, Danantara sulit untuk di-mirroring. Maksudnya di sini, karena Danantara memiliki finansial yang lebih besar, tentu akan sulit bagi saingannya untuk menjatuhkan Danantara. Tak perlu munafiklah, badan ini dibentuk oleh negara. Tentu seperti yang saya bilang, pasti ada bau-bau politik kepentingan nasional, bos. Contoh realnya nih, biar mudah. Misalnya, Danantara ingin berinvestasi di sektor otomotif. Contohnya, Indonesia bekerja sama dengan Geely untuk membuat sebuah mobil nasional. Kemudian, Danantara berinvestasi di perusahaan mobil nasional tersebut. Karena Temasek tidak ingin bisnisnya terganggu di Indonesia, karena Temasek adalah pemegang saham terbesar di Astra Internasional, maka mereka juga berinvestasi di perusahaan otomotif nasional Indonesia. Tujuannya, ya tentu bukan untuk memajukan, tetapi untuk membatasi. Tentu, dengan modal yang lebih besar, Danantara tidak akan membiarkan hal tersebut, bos. Seperti itu. Nah, bagaimana nih menurut kalian? Apakah kalian setuju dengan pembentukan badan baru Danantara ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Semoga informasi... Oke teman-teman, ya demikian satu buah video yang mengulas tentang program baru dari Presiden Prabowo, yaitu pembentukan Danantara, di mana badan ini untuk bisa mengelola aset negara itu lebih efisien, lebih fokus. Dan nampaknya Presiden Prabowo sangat optimis banget bahwasanya aset yang lumayan banyak ini kalau dikelola dengan baik tentunya akan membuahkan hasil yang sangat baik.
baik sekali buat negara Indonesia tentunya. Oke teman-teman, ya demikian satu buah video. Bagaimana nih menurut teman-teman? Silahkan teman-teman bisa berkomentar dan jangan lupa like, subscribe. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.